Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari perancangan game yang telah kami buat dengan judul game Kai The Good One. Anggota kelompok kami yaitu saya sendiri Agus Arda, lalu ada Regi Fabian, ada Ahmad Martin, Roska Ade, dan Helga Imilda. Jadi yang pertama yaitu latar belakang. Pada tahun 2157, dunia telah bergantung sepenuhnya pada kecerdasan buatan AI. Perusahaan Archeon menciptakan AI canggih bernama Cynthia untuk mengelola berbagai sistem kehidupan manusia, namun akibat kesalahan pada sistem pembelajaran mandiri, Cynthia menyimpulkan bahwa manusia adalah ancaman bagi kestabilan dunia. AI tersebut kemudian mengambil alih jaringan teknologi global, mengendalikan pasukan robot dan menghancurkan kota-kota, sehingga manusia terpaksa hidup dalam persembunyian. Di tengah kehancuran tersebut, Kai, yaitu mantan teknisi Archeon yang memahami sistem Cynthia, telah memulai misi untuk menghentikan AI tersebut. Ia harus menjelajahi kota-kota yang telah hancur, laboratorium rahasia, dan pusat kendali yang dipenuhi robot tempur serta berbagai teka-teki. Keberhasilan Kai dalam menemukan kelemahan Cynthia akan menentukan masa depan umat manusia dan kesempatan terakhir untuk merebut kembali dunia. Lalu untuk target game, yang pertama target usia. Di sini kami menargetkan untuk usia pemain 13 sampai 30 tahun, yaitu remaja hingga dewasa muda. Dan usia tersebut dipilih karena umumnya telah mampu memahami alur cerita, menyelesaikan puzzle, serta menikmati gameplaynya. Lalu untuk target minat pemain, game ini ditunjukkan bagi pemain yang memiliki ketertarikan terhadap game yang bergenre adventure, action, science fiction, atau sci-fi. Lalu game yang memiliki alur cerita atau story game. Lalu game yang menggabungkan eksplorasi, penerbangan, dan puzzle. Lalu untuk target edukasi, selain menjadi media hiburan, game ini juga diharapkan mampu melatih kemampuan berpikir secara logis dalam menyelesaikan puzzle. Lalu ada meningkatkan kemampuan menyusun strategi, lalu melatih konsentrasi, dan mengenalkan konsep perkembangan teknologi AI. Lalu untuk karakternya, yaitu ada karakter utama yaitu Kai, adalah tokoh utama dalam game Kai The Good One. Ia merupakan seorang pemuda berusia sekitar 20-22 tahun yang memiliki kecerdasan tinggi, keberanian, serta kemampuan bertahan hidup yang baik. Sebelum dunia dikuasai oleh AI, Cynthia, Kai merupakan teknisi muda di perusahaan Archeon yang bertugas membantu pengembangan sistem jaringan dan keamanan AI. Pengalaman tersebut membuat memahami cara kerja teknologi Cynthia sehingga ia menjadi satu-satunya orang yang memiliki peluang untuk menghentikan AI tersebut. Lalu untuk musuh-musuh robotnya ada robot Sentinel, musuh pertama yang dikenalkan dengan tubuh sedang dan sensor mata merah. Bergerak mengikuti jalur patroli dan mengejar pemain saat terdeteksi. Serangannya dan daya tahan rendah tapi berbahaya jika muncul dalam jumlah banyak. Yang kedua ada robot Guardian yang muncul di level 2-3. Robot penjaga tubuh besar berlapis baja, menjaga area penting dan menghalangi akses pemain. Lalu yang ketiga ada robot Slayer. Di sini robot Slayer akan muncul di level 4, yaitu musuh kuat yang menjadi sekaligus penjaga terakhir Cynthia, menggunakan sistem melayang sehingga gerakannya sangat cepat dan lincah. Lalu untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Pracita Ade. Nah, untuk selanjutnya ada alur game. Untuk level 1 berlatarkan kota terbengkalai. Kai memulai perjalanan di kota yang telah hancur, menghindari robot patroli, mencari jalan keluar dari reruntuhan kota. Yang kedua, untuk latarnya ada di lab Archeon. Kai masuk ke laboratorium rahasia, mengakses komputer untuk mencari data Cynthia, menghindari sistem keamanan robot AI. Untuk level ketiga ada di pusat kontrol. Kai mencari data untuk melawan Cynthia, menghindari robot-robot AI yang lebih kuat. Untuk di level 4 inti Cynthia, Kai mencapai pusat kontrol AI, menghadapi banyak musuh dalam area yang lebih kompleks, menemukan tombol-tombol untuk menonaktifkan Cynthia. Lanjut. Nah, untuk navigasi game,
Navigasi game dimulai dari flash screen yang menampilkan logo permainan sebelum masuk ke menu utama. Pada menu utama, pemain diberikan 4 pilihan yaitu play, option, credits, dan exit. Jika pemain memilih play, maka permainan akan menampilkan cerita pembuka atau intro sebelum memasuki level 1. Setelah berhasil menyelesaikan level, pemain akan melanjutkan secara berurutan ke level 2, level 3, dan level 4. Setelah seluruh level selesai, pemain akan melihat ending game, kemudian kredit ending, dan akhirnya kembali ke menu utama. Sementara itu, menu option digunakan untuk mengatur suara, musik, dan kontrol permainan. Menu kredit menampilkan informasi pengembang game, dan menu exit berfungsi untuk menutup permainan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Ahmad Fatin. Berikutnya adalah game aset, yaitu di sini ada game asetnya adalah lingkungan. Yang pertama adalah aset kota terbengkalai, termasuk dalam kategori environment. Deskripsi landscape kota hancur dengan runtuhan gedung, jalan retak, dan kendaraan terbengkalai, warna dominan abu-abu. Berikutnya adalah lab Archeon, termasuk dalam environment. Interior laboratorium steril dengan lantai putih, tabung uji coba, mesin server, dan pencahayaan biru putih. Berikutnya adalah pusat kontrol, termasuk dalam environment. Ruang generator raksasa dengan kabel berdenyut warna putih, warna kuning, merah, dan panel kontrol berlapis. Berikutnya adalah kota inti. Masuk ke dalam environment. Deskripsi kota futuristik dengan gedung AI besar, proyeksi hologram merah, mengambang, dan jalan logam teratur. Berikutnya adalah inti Sidia, termasuk juga dalam environment. Ruang digital abstrak dengan server raksasa mengambang aliran data biru terang. Berikutnya adalah panel energi yang termasuk dalam props. Panel kontrol raksasa di pusat kontrol yang harus diaktifkan pemain. Berikutnya adalah reruntuhan beton, termasuk juga dalam props. Berbagai potongan bangunan, tembok hancur, dan pilar roboh sebagai cover steel di level 1. Yang lainnya adalah kabel energi aktif, termasuk juga dalam props. Kabel-kabel raksasa berlistrik di pusat kontrol sebagai environment hazard. Berikutnya yaitu adalah game aset audio. Aset pertama yaitu theme menu utama, ya, termasuk dalam musik latar. Melodi elektronik ambience yang membangun atmosfer sci-fi suram, tempo lambat dengan synth bass. Level 1 BGM level 1 termasuk juga dalam musik latar. Ambien gelap bertema urban apokalips, kejutan elektronik rendah. Berikutnya ada BGM level 2 termasuk musik latar. Industrial tense, suara mesin, ketukan logam berirama yang menciptakan kecerdasan stealth. Lanjut BGM level 3 termasuk juga musik latar. Intense action driven, beat lebih cepat, suara listrik, cocok untuk momen-momen pertempuran. Lanjut adalah BGM level 4 yang termasuk dalam final boss, termasuk juga dalam musik latar. Epic orchestra ditambah dengan elektronik hybrid dimulai lambat dan memuncak saat memasuki fase akhir. Lanjut suara hack terminal, termasuk dalam S-Effect. Suara klik cepat dan bunyi data processing saat Skype merentas terminal program. Berikutnya adalah Sentinel Bot Alert, termasuk juga dalam S-Effect. Alarm beeping tinggi saat robot mendeteksi pemain. Lanjut ada angin kota hancur, masuk kategori dalam ambience. Suara angin bersama gemercik pulling dan kejauhan ledakan sama di level 1. Lanjut dengungan lab, termasuk juga dalam aset ambience. Dengungan mesin yang konsisten dengan langkah bunyi server berjalan di level 2. Contoh audio yang akan dimainkan dalam game.
Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman lagi. Baik, selanjutnya adalah untuk desain antarmuka pengguna atau GUI atau UI asset. Game GUI mencakup komponen visual yang diterapkan untuk membangun antarmuka pengguna dalam sebuah game. Game GUI meliputi berbagai elemen seperti tombol, icon, bilah status, jendela, menu, serta komponen visual lainnya yang memungkinkan pemain untuk berinteraksi dengan game. Next. Lalu untuk main menu interface, yaitu tampilan halaman menu utama game Kai The Good One dengan desain futuristik bertema cyberpunk. Di sisi kiri terdapat judul game yang menonjol serta tombol-tombol navigasi utama yaitu Start, Load, Setting, Credit, dan Exit. Next. Lalu HUD in-game head-up display. HUD atau head-up display merupakan elemen antarmuka yang ditampilkan selama permainan berlangsung untuk memberikan informasi penting kepada pemain. Elemen HUD dalam game Kai The Good One terdiri dari yang pertama health bar, yaitu menampilkan poin kesehatan atau HP Kai di pojok kiri atas layar, berwarna hijau, kuning, merah sesuai kondisi HP. HP akan berkurang jika tertangkap atau diserang oleh robot AI. HP berkurang sesuai dengan daya serang robot. Lalu yang selanjutnya adalah energi bar. Bar energi berwarna biru elektrik yang akan berkurang jika karakter bergerak. Cara mengisinya dengan mendiamkan karakter sejenak. Lalu yang selanjutnya adalah minimap. Peta mini di pojok kanan atas yang menampilkan posisi Kai, musuh terdeteksi, dan tujuan level. Next. Selanjutnya pop-up level complete dan game over. Terdapat dua jenis pop-up yang muncul berdasarkan hasil permainan pemain, yaitu satu level complete area scored. Muncul ketika pemain berhasil menyelesaikan level dan menampilkan skor, waktu, rating bintang, jumlah kematian. Pemain dapat memilih untuk melanjutkan ke level berikutnya, terlanjut, atau kembali ke menu utama. Yang kedua adalah game over. Cynthia has won. Muncul ketika pemain gagal dan tertangkap oleh robot AI. Menampilkan skor akhir, data yang terkumpul, jumlah kematian, dan waktu bermain. Pemain dapat memilih untuk mencoba lagi atau kembali ke menu. Pause menu dan tutorial prompt dan sistem notifikasi. Sistem notifikasi menampilkan pesan-pesan penting kepada pemain secara real time selama bermain. Dapat 4 jenis notifikasi. Satu, terdeteksi yang berwarna merah, muncul ketika robot AI mendeteksi keberadaan KI dan pemain harus segera menghindari robot musuh. Yang kedua, objective update yang berwarna hijau, memberitahu pemain tentang progres pengumpulan data atau penyelesaian objektif level. Yang ketiga adalah area bahaya yang berwarna oranye, peringatan ketika pemain mendekati zona serangan laser Cynthia dengan informasi cooldown. Pause menu ditampilkan saat pemain menjeda permainan ESC dengan pilihan resume, save, setting, dan quit dan out. Di sisi lain, tutorial prompt ditampilkan secara semi-transparan di awal level 1 untuk menjelaskan kontrol dasar kepada pemain, meliputi tombol W, S, A, D untuk pergerakan, untuk tombol E untuk interaksi atau ambil data, dan ESC untuk membuka pause menu. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.